yang namanya Jumat itu wajibun ala kulli muslimin. Jumat wajib bagi setiap muslim. Sedikit pandangan yang mengatakan wanita wajib Jumat. Kalaupun ada yang menganjurkan wanita wajib Jumat, tapi tetap itu pun hanya mengikuti ritual Jumat, tidak menjadi khotib Jumat, kan gitu. Kalaupun ada yang berpandangan wanita Jumatan gitu, ada sebagian kelompok kecil ada dengan alasan dalilnya umum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Nah, orang beriman itu kan termasuk wanita katanya. Nah, dia tidak melihat lagi hadis Nabi yang menghususkan kecuali wanita. Nah, karena tidak melihat hadis Nabi kecuali wanita, maka mereka mengatakan wanita juga wajib Jumat. Oke, kalau memang itu diberlakukan, tapi tidak ada di antara mereka yang menganjurkan wanita naik mimbar lalu khotib Jumat. Tidak ada. Ya. Nah, tapi ini ada keinginan dari salah satu tokoh yang populer di media saat ini yang lagi rame. Ya. Nah, nanti para wanita akan apa artinya dicetak untuk menjadi bisa naik mimbar dan menyampaikan khotbah Jumat. Nah, ini satu hal yang tentu saja dari sisi fikih ada penyimpangan. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Kebolehan para wanita ada di barisan soft laki-laki. Sementara Nabi SAW memisahkan antara soft laki-laki dan perempuan. Kecuali ada kedaruratan. Kedaruratan yang memang tidak disengaja. Artinya secara alami terjadi begitu saja. Seperti kalau kita lihat di Masjidil Haram ya. Wah, itu kan jutaan manusia sholat di Masjidil Haram. Kadang-kadang berdesak-desakan. Sudah tidak lagi peduli tentang rapihnya, softnya seperti apa. Walaupun sudah diupayakan, kadang-kadang begitu waktu adzan tiba, posisi dia berada pada posisi di depan kaum laki-laki, ya mau tidak mau dia sholat di situ. Itu kan kedaruratan yang bisa ditolerir. Karena apa? Karena nampak alasannya dohir, ya dohir. Tapi kalau sengaja dalam posisi damai, tentram, tumaninah, wanita ada di barisan laki-laki. Bukan hanya di barisan, tapi paling depan. Sementara kata Nabi, sebaik-baiknya wanita sholat berjamaah bersama kaum laki-laki di depan atau di belakang? Di belakang, kan begitu. Hadisnya jelas. Para ulama tidak ada silang pendapat. Nah, lalu dicoba diklarifikasi. Ini apa? Ajaran mana? Dalil mana yang bisa digunakan? Kalau madhab apa? Dijawab, madhabnya katanya madhab Bung Karno. Katanya kan gitu ya. Madhab Bung Karno. Nah, ini. Bapak-bapak sudah nonton itu? Jawabnya madhab Bung Karno. Ini mengingatkan kita kejadian tahun 60-an. Dulu tahun 60-an ada kejadian seperti ini. Dengan kelompok yang namanya Adari. Ya. Ini saksi matanya masih hidup. Ya. Saya diberitahu ketika saya menulis. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca tulisan saya. Judulnya Tafsir Agama di Persimpangan Jalan. Jangan lupa kodenya madrasahabiumi.com ya. madrasahabiumi.com. Saya sering sampaikan ke Ajiz agar jadi konsumsi rekan-rekan. Jadi apa yang saya sampaikan di sini selalu ada tulisannya. Nah, ini tafsir agama di persimpangan jalan. Nah, kayak begini, dia mencoba menafsirkan sendiri tanpa melihat pandangan-pandangan yang muktabar. Apa pandangan yang muktabar itu? Pandangan yang sudah ulama sepakat di seluruh dunia, di segala zaman. Ya, baik ulama salafus soleh atau para ulama di zaman kholaf. Tidak ada yang menyelisihi. Dan tidak ada yang berani menyebutkan bahwa ini madhab Bung Karno. Nah, ini kan repot. Nah, tahun 60-an pernah terjadi. Namanya Adari. Apa itu Adari? Dalam singkatan ejaan dulu, ya, ejaan dulu. Kalau J itu DJ, kan gitu. Ajaran Jawa Republik Indonesia. Ajaran Agama Jawa Republik Indonesia gitu. Nah,
Ditanya sama wartawan, Anda ini siapa? Kalian ini siapa? Tuhan kalian siapa? Jawabnya, ya Tuhan kami Allah. Kitab suci kalian apa? Mereka jawab, ya kitab suci kami Al-Quran. Ketika ditanya, Nabi kalian siapa? Dia jawab, Bung Karno. Jadi pernah terjadi tahun 60-an, orang mengaku seperti itu. Bung Karno waktu itu masih hidup. Dan beliau mendengar keributan ini. Maka Bung Karno mengatakan, loh, kok aneh aku dijadiin nabi. Orang aku sendiri nabiku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Bung Karno begitu. Jadi andaikan Bung Karno hidup, mendengar orang sekarang ada yang ngaku madhab Bung Karno, ya pasti dia akan klarifikasi. Jadi Bung Karno dulu tahun 30-an lagi rajin-rajinnya belajar agama, ingat itu ya. Tahun 30-an Bung Karno itu waktu dibuang ke Endeh saja di Nusa Tenggara, yang dirindukan, yang dinantikan oleh beliau itu apa? Buku para ulama. Ya. Jadi beliau di pengasingan tahun 30-an tapi ya. Nanti setelah tahun-tahun berikut itu lain cerita. Apalagi tahun 65 itu sudah lain ceritanya. Ini tahun 30-an beliau sedang rajin-rajinnya mengkaji literasi-literasi agama yang ditulis oleh para ulama. Terutama dari Tuan Ahmad Hasan yang banyak menulis buku-buku yang waktu itu diantaranya soal jawab masalah agama. Ya. Kemudian tarjemah Bulughul Maram atau tafsir Al-Furqan, tafsir surat Al-Fatihah. Wah, banyak sekali buku-buku yang ditulis oleh beliau dan Bung Karno baca. Jadi nggak mungkin dia setuju dengan ucapan itu. Nah, saudara-saudara, agar hal ini tidak terjadi dan kita berkaca kepada masa lalu dan kita pun sadar kita ditinggalkan Nabi itu cukup lama, 1500 tahun antara Nabi dengan kita. Dikurangi masa sahabat 100 tahun, dikurangi masa tabi'in 100 tahun, dikurangi tabi'ut tabi'in 100 tahun. Tuh, 3 zaman keemasan orang-orang mulia yang dekat dengan zaman Nabi saja, kita ini sudah 300 tahun. Berarti sisanya 1200 tahun. Tuh, agama makin banyak orang menafsir. Menafsir sah-sah saja kalau sesuai dengan persyaratan seseorang boleh menafsir. Maka itu Imam Ibnu Taimiyah menulis kitab Muqaddimah fi Usulit Tafsir. Ya. Atau Imam Ibnu Shalah ya, menulis kitab terkait dengan Mustalahul Hadis Imam Ibnu Shalah. Nah, dan masih banyak lagi ulama-ulama yang lain yang menulis hal itu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bagaimana menafsir ayat, bagaimana menafsir hadis, ulama ada kaedah-kaedahnya. Jadi ketika kita loncat memahami Quran dan hadis tanpa menggunakan rumus-rumus, kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh ulama tafsir, ulama hadis, ulama fikih, sudah bisa dipastikan ujung-ujungnya penyimpangan, penyesatan. Kenapa? Karena kita menyimpulkan sendiri tanpa piranti ilmu. Baik, Ikhwani Fiddin Azakumullah, yang pertama kita lihat surat Al-Jathiyah, surat 45 ayat 16, menjelaskan kepada kita, dulu Bani Israel itu, ya Bani Israel diberikan anugerah oleh Allah luar biasa hebatnya. Pertama, mereka diberikan Alkitab. Artinya kitab suci. Kedua, mereka diberikan hukum. Artinya aturan. Yang terkandung, yang menjadi esensi, substansi daripada kitab suci. Yang ketiga, nubuwah, kenabian. Jadi Allah turunkan kitab, Allah turunkan aturan, Allah turunkan kenabian. Apa cukup sampai di situ? Tidak. Allah pun berikan rizki yang melimpah. Rozaknahum minat thayyibat. Apakah titik sampai di situ? Belum. Masih koma. Disempurnakan. Wa faddalnahum alal alamin. Allah utamakan mereka di atas sekalian alam. Jadi 5 keistimewaan yang Allah turunkan kepada Bani Israel. Tapi kelima-limanya dihianati oleh bangsa Israel. Sampai-sampai Al-Quran berulang kali menceritakan tentang Bani Israel dan pengingkaran.
Jadi kitab suci yang Allah turunkan dirubah. Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa dirubah jadi Talmud. Talmud dirubah lagi menjadi protokolat. Nah, sehingga orang Yahudi hari ini bukan merujuk ke Taurat, tapi merujuk ke protokolat. Demikian pula Bani Israel yang lain. Membunuh nabinya sendiri. Kata Imam Ibnu Katsir, tidak kurang 300 nabi-nabi bangsa Israel dibunuh oleh orang Israel sendiri. Tuh. Jadi, siapa yang cerita? Al-Quran. Jadi Al-Quran yang menceritakan ini. Duribat alaihimu dhillatu aina masukifu. Illa bihabli minallah wa habli minanas. Wa ba'u bigodobi minallah wa duribat alaihimul maskana. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunal anbiya bi ghairi haqqin. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Jadi yang mengatakan Bani Israel membunuh nabi-nabinya sendiri, tidak kurang 300 nabi dibunuh oleh mereka. Al-Quran yang cerita, lalu dikuatkan oleh hadis Nabi, sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nah, lalu apa lagi? Allah turunkan nabi, Allah turunkan rizki, kufur nikmat, Allah turunkan keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sudah diberikan, semuanya diingkari. Karena diingkari, maka Allah turunkan keterangan yang jelas. Sebagian mereka memahami, mematuhi, mentaati, sebagian lagi menolak. Nah, orang-orang yang menolak peringatan Allah itu dikatakan oleh Allah bagian bainahum. Ada kedengkian dalam hati. Yang terakhir, Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala akhirnya menegaskan dengan turunnya ayat pada ayat ke-18-nya. Untuk menjadi peringatan bagi Rasulullah, Nabi akhir zaman, dan umatnya termasuk kita. Tsumma ja'alnaka ala syariatin minal amri. Lalu kami jadikan engkau Muhammad agar engkau mematuhi ajaran yang Allah turunkan. Syariat yang Allah turunkan. Fattabi'ha, ikutilah dia. Wala tattabi, jangan engkau ikuti ahwa alladzina la ya'lamun, hawa nafsu orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang tidak mengerti. Maka dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan imam-imam terkemuka yang lain dalam kitabnya, diantaranya Iqtidho Asyirat Al-Mustaqim. Apa kata mereka? Yang dimaksud orang-orang yang mengumbar hawa nafsu, artinya mereka siapapun yang menyalahi aturan syariat yang Allah tetapkan tadi. Jadi mengubah-ngubah aturan Allah menurut akal pikirannya sendiri. La ya'lamun, tanpa ilmu. Ya, la ya'lamun artinya tidak mengetahui, maksudnya tidak memahami ajaran agama dengan kaedah-kaedah ilmu. Belajar fikih harus pakai usul fikih. Belajar hadis harus pakai mustalah hadis. Belajar tafsir harus pakai ilmu tafsir. Kalau tidak demikian, kita akan menafsir sendiri. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, a'azakumullah, mudah-mudahan Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memelihara, menjaga kita dengan 3 hal tadi. 1, kekuatan kita, kelapangan kita, keikhlasan kita untuk selalu menuntut ilmu agamanya Allah. Tafakuh fiddin. Nah, setelah kita tafakuh belajar, pertama, ya yang kedua, hibduddin maksud saya. Hibduddin, bagaimana kita menjaga ajaran agama yang sudah kita pelajari itu. Dan yang ketiga, iqamatuddin, menegakkan ajaran agama itu dan ya membelanya ketika disimpangkan. Karena itu mohon doa ya. Dalam pekan ini makanya saya tidak bisa hadir Kamis yang akan datang karena kita akan berangkat ke lapangan mendapatkan amanah dari pimpinan pusat, yakni dari pimpinan Majelis Ulama Indonesia untuk turun langsung menanggapi hal-hal yang tadi disebutkan ya. Saya tidak omongkan di sini, tapi cukup dikatakan dan semua paham apa-apa yang tadi disampaikan.
siapa yang bicara, siapa yang mempublik, dan makin hari makin terus sampai kepada pengucapan apa yang biasa dilakukan oleh agama lain, tapi kok diserukan ke umat kita. Seperti kalau di Yahudi ada istilah pengucapan Adonai Shalom alaihim, atau apalagi Yehova Shalom alaihim. Nah, ini yang beliau ramekan di media itu apa? HP-nyu Shalom alaihim. Nah, ini kan disampaikan kemana? Ke kalangan, ke publis. Nah, ini tentu bagi kita yang sudah dewasa ya sudah, itu kan punya ajaran orang lain. Ya itu urusan orang lain. Orang lain mau mengucapkan silahkan. Tapi kalau itu diucapkan oleh kita, apa jadinya? Ya, kita sudah punya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lalu mengucapkan salam-salam yang jelas-jelas itu diajarkan oleh orang lain gitu ya. Bukan karena kepentingan semata-mata yang lain, tapi kita untuk menjaga ajaran agama kita. Pertanyaannya, bagaimana nasib anak cucu kita kalau ini tidak dihentikan? Ya, tentu menghentikan tidak semudah membalikan telapak tangan. Ini harus diiringi dengan kesadaran, kedewasaan umat kita sendiri dalam menyikapi semua persoalan di depannya. Karena itu, mudah-mudahan Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan dan kita diberikan keridhaan oleh Allah untuk tetap berada dalam ajaran. Aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian dari Al-Ustadz Teten Romli Komarudin. Semoga memberikan wawasan kita agar senantiasa menjaga agama kita. Demikianlah akhir kajian pada siang ini. Sebelum menutup, kita membacakan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.